Hai adik-adik Sense Lovers, selamat berjumpa di channel YouTube Yellow Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, agar kakak makin semangat lagi untuk membuat video-video pembahasan soal lainnya. Pada kesempatan ini, kakak akan membahas soal tentang pH larutan. Derajat keasaman suatu larutan tergantung pada konsentrasi H+, dan dinyatakan dalam skala pH. pH sama dengan min log dari H+. Jika larutan bersifat basa, maka tergantung pada konsentrasi OH-, maka kita cari POH sama dengan min log dari OH-. Hubungan pH dengan POH adalah pH ditambah POH sama dengan PKW. Nilai PKW pada suhu standar yaitu 25 derajat Celcius adalah 14, maka pH ditambah POH jumlahnya sama dengan 14. Larutan bersifat asam jika memiliki pH kurang dari 7. Konsentrasi H+-nya lebih besar dari 10 pangkat min 7. Makin asam suatu larutan, H+ semakin besar, tetapi pH semakin kecil. Sedangkan larutan basa memiliki pH lebih besar dari 7. Konsentrasi H+-nya kurang dari 10 pangkat min 7. Makin basa suatu larutan, OH- semakin besar, pH semakin besar. Sedangkan larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 7. Pertama, kakak akan membahas tentang asam dan basa. Larutan asam berdasarkan kekuatan asam dibagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Dikatakan kuat bila terionisasi sempurna dalam larutan. Yang termasuk asam kuat adalah HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Rumus untuk mencari H+ untuk asam kuat adalah M kali valensi. Sedangkan untuk konsentrasi H+ asam lemah dicari dengan rumus akar Ka kali M atau M kali alfa, di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam dan alfa adalah derajat ionisasi. Sedangkan larutan basa berdasarkan kekuatan basanya juga dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Yang termasuk basa kuat adalah NaOH, KOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan SrOH 2 kali. Untuk mencari konsentrasi OH- basa kuat, digunakan rumus M kali valensi. Sedangkan untuk basa lemah, konsentrasi OH-nya sama dengan akar Kb kali M atau M kali alfa, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa dan alfa adalah derajat ionisasi. Perhatikan contoh soal asam kuat berikut ini. Tentukan pH dari 100 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 10 pangkat min 3 molar. Dari soal tersebut diketahui konsentrasi larutan yaitu M sebesar 10 pangkat min 3 molar. Valensi dari asam H2SO4 sebesar 2, ditanya pH larutan. H2SO4 termasuk asam kuat, maka kita gunakan rumus H+ sama dengan M kali valensi. Sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 2, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Lalu kita cari pH, rumusnya min log dari H+ sama dengan min log dari 2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 3 dikurangi log 2. Berikutnya mengenai soal asam lemah. Tentukan pH asam metanoat yaitu HCOOH sebesar 0,1 molar yang terionisasi sebanyak 10%. Dari soal diketahui konsentrasi M sama dengan 0,1 M, derajat ionisasi alfa sebesar 10%. Karena termasuk asam lemah, kita gunakan rumus H+ sama dengan M kali alfa, sama dengan 0,1 dikali 10%. Hasilnya 10 pangkat min 2 molar. pH sama dengan min log dari H+, sama dengan min log dari 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 2. Soal berikutnya adalah soal basa kuat. Tentukan pH larutan yang terjadi jika dilarutkan 0,74 gram CaOH 2 kali dengan massa molekul relatif Mr74 yang dilarutkan dalam 500 ml larutan. Diketahui massa M 0,74 gram
MR sama dengan 74, dan volume larutan 500 ml. Ditanya pH. Belum mencari pH, kita harus mencari konsentrasi larutan M, yaitu massa per MR kali 1000 per volume, sama dengan 0,74 per 74 dikali 1000 per 500, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 M. KOH 2 kali termasuk basa kuat, maka kita gunakan rumus OH- sama dengan M kali valensi, di mana valensi dari CaOH 2 kali adalah 2, maka 2 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 2, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2. POH sama dengan min log dari OH- sama dengan min log dari 4 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya POH sama dengan 2 dikurangi log 4. Sama dengan 14 dikurangi POH, sama dengan 14 dikurangi 2 min log 4. Hasilnya pH larutannya sebesar 12 plus log 4. Berikutnya mengenai soal basa lemah. Jumlah 0,112 liter gas NH3 pada keadaan STP dialirkan dalam air sehingga membentuk setengah liter larutan NH4OH. Jika Kb 1,6 kali 10 pangkat min 5, tentukanlah pH larutan tersebut. Ketahui volume NH3 pada keadaan STP 0,112 liter. Kita bisa cari mol NH3, yaitu volume dibagi 22,4 sama dengan 0,112 dibagi 22,4, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Diketahui volume larutan 0,5 liter dan Kb sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya pH larutan. Pertama kita cari konsentrasi larutan M dengan rumus mol per volume sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,5. Hasilnya 10 pangkat min 2 molar. Untuk mencari OH-, kita gunakan rumus OH- dari basa lemah, yaitu akar Kb kali M, sama dengan akar 1,6 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 M. POH sama dengan min log dari OH-, sama dengan min log dari 4 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 4 dikurangi log 4. pH sama dengan 14 dikurangi POH, yaitu 14 dikurangi 4 min log 4. Hasilnya adalah 10 plus log 4. Soal berikutnya adalah soal asam dicampur dengan asam. Banyak 8 liter larutan CH3COOH 0,01 molar dengan Ka 25 kali 10 pangkat min 8 dicampur dengan 2 liter larutan H2SO4 1,5 kali 10 pangkat min 4 M. Tentukan pH campurannya. Diketahui CH3COOH sebanyak 8 liter dengan konsentrasi 0,01 M dan Ka 25 kali 10 pangkat min 8. Kita cari konsentrasi H+-nya dengan menggunakan rumus asam lemah akar Ka kali M, sama dengan akar 25 kali 10 pangkat min 8 dikali 0,01. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 M. H2SO4 dengan volume 2 liter dan konsentrasi M sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4 M. Kita cari H+ dari H2SO4 yang merupakan asam kuat dengan rumus M kali valensi, yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 2. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya pH campurannya. Plus campuran kita cari dengan rumus V1 kali H+1 ditambah V2 kali H+2 dibagi dengan volume total, yaitu V1 tambah V2. V1 dan H+1 didapat dari CH3COOH, V2 dan H+2 didapat dari H2SO4. Kita masukkan nilainya, yaitu 8 kali 5 kali 10 pangkat min 5 ditambah 2 kali 3 kali 10 pangkat min 4 dibagi volume totalnya adalah 8 plus 2. Kita dapatkan 4 kali 10 pangkat min 4 ditambah 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10. Hasil akhirnya adalah 10 pangkat min 4 molar. pH campurannya dicari dengan rumus min log dari H+ campuran sama dengan min log dari 10 pangkat min 4. Jadi pH campurannya adalah 4. Soal berikutnya, basa ditambah dengan basa. Sebanyak 4 liter larutan KOH 0,6 molar dicampur dengan 1 liter larutan BaOH 2 kali 0,3 molar. Tentukan pH campurannya. KOH termasuk basa kuat
dengan volume 4 liter dan molaritas 0,6 molar. Kita cari OH- pertama dari KOH yaitu M kali valensi sama dengan 0,6 kali 1 sama dengan 0,6. Dan kedua BaOH 2 kali juga termasuk basa kuat. Volumenya sebanyak 1 liter dan molaritasnya 0,3 molar. Kita cari OH- BaOH 2 kali sebagai OH-2 yaitu M kali valensi 0,3 dikalikan 2 hasilnya 0,6. Kita hitung OH- campuran dengan menggunakan rumus V1 kali OH-1 ditambah V2 kali OH-2 dibagi volume total yaitu V1 tambah V2. V1 kali OH-1 diisi dari data KOH yaitu 4 kali 0,6 ditambah dengan V2 kali OH-2 diisi dari data BaOH 2 kali yaitu 1 kali 0,6 dibagi 4 plus 1 hasilnya adalah 0,6 molar. Kita hitung POH sama dengan min log dari OH- campuran yaitu min log dari 6 kali 10 pangkat min 1. Kita dapatkan hasilnya POH sama dengan 1 dikurangi log 6. pH sama dengan 14 dikurangi POH sama dengan 14 dikurangi 1 min log 6. Hasilnya pH sama dengan 13 ditambah log 6. Sekarang bagaimana bila yang dicampur adalah asam kuat dengan basa kuat? Menghitung pH campuran dari asam kuat dengan basa kuat, langkahnya yang pertama, tuliskan persamaan reaksi dan setarakan terlebih dahulu. Kedua, cari mol MRS yaitu mol mula-mula, mol yang bereaksi, dan mol yang tersisa. Langkah ketiga, lihat mol yang tersisa. Jika yang tersisa adalah basa kuat, maka campurannya bersifat basa dan pH-nya lebih besar dari 7. Keempat, jika yang tersisa adalah asam kuat, maka campuran bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Perhatikan soal asam kuat yang dicampur dengan basa kuat berikut ini. Jika 100 ml H2SO4 0,05 molar dicampur dengan 400 ml KOH 0,15 molar, maka tentukan pH campurannya. Kita cari dahulu mol H2SO4 mula-mula yaitu molar kali volume sama dengan 0,05 kali 100 sama dengan 5 milimol. Kita cari mol KOH mula-mula dengan rumus molar kali volume yaitu 0,15 kali 400 sama dengan 60 milimol. Kita cari volume total yaitu 100 ditambah 400 sama dengan 500 ml. Lalu kita buat persamaan reaksinya yaitu H2SO4 ditambah KOH menjadi K2SO4 ditambah H2O. Kita setarakan, KOH kita kalikan 2, H2O juga kita kalikan 2. Lalu kita isi mol mula-mula dari H2SO4 sebesar 5 milimol, mol KOH mula-mula 60 milimol. Kita lihat reaksi pembatasnya adalah H2SO4. Maka kita isi mol H2SO4 yang bereaksi 5 milimol. Kita geser ke KOH karena memiliki koefisien 2, maka mol KOH yang bereaksi 10. Mol K2SO4 yang dihasilkan 5 dan mol H2O yang dihasilkan 10. Tersisa mol KOH sebanyak 50 milimol. Yang tersisa adalah KOH, merupakan basa kuat. Maka kita cari OH- dengan menggunakan rumus basa kuat yaitu molaritas kali valensi. Dengan molaritas didapat dari mol KOH yang tersisa dibagi dengan volume total yaitu 50 dibagi 500 kali valensi 1. Hasilnya 0,1. Lalu cari POH dengan menggunakan rumus min log dari OH- sama dengan min log dari 10 pangkat min 1 sama dengan 1. pH sama dengan 14 dikurangi POH sama dengan 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Soal kedua asam kuat yang dicampur dengan basa kuat adalah sebanyak 10 ml larutan natrium hidroksida yang pH-nya 13 dicampurkan dengan 5 ml larutan asam sulfat yang pH-nya 1 min log 2. Tentukan pH larutan setelah reaksi. Ketahui NaOH adalah basa kuat dengan volume 10 ml, pH 13. Kita ubah menjadi POH yaitu 14 dikurangi pH sama dengan 14 dikurangi 13. Kita dapatkan POH sama dengan 1. OH- sama dengan 10 pangkat min 1.
kita cari molaritas dengan rumus OH- dibagi valensi. Sama dengan 10 pangkat min 1 dibagi 1 sama dengan 0,1. Mol NaOH sama dengan molaritas kali volume sama dengan 0,1 kali 10 sama dengan 1 milimol. H2SO4 merupakan asam kuat. Diketahui pH sama dengan 1 min log 2. Maka H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 molar. Molaritas H2SO4 dicari dengan rumus H+ dibagi valensi. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2. Hasilnya 0,1 molar. Volume H2SO4 5 ml. Kita bisa cari mol H2SO4 dengan rumus molar kali volume. Sama dengan 0,1 kali 5 sama dengan 0,5 milimol. Kita susun persamaan reaksinya. NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah H2O. Jangan lupa disetarakan. Kita kalikan NaOH2 dan H2O juga kita kalikan 2. Kita isi mol mula-mula NaOH 1 milimol. Mol mula-mula H2SO4 0,5 milimol. Kita lihat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol mula-mula. Ini berarti mol NaOH maupun mol H2SO4 habis bereaksi. Maka mol NaOH yang bereaksi 1 milimol, mol H2SO4 yang bereaksi 0,5 milimol, mol Na2SO4 yang terbentuk 0,5 milimol, dan mol H2O yang terbentuk adalah 1 milimol. Dari persamaan reaksi di atas diketahui NaOH maupun H2SO4 tidak ada yang tersisa, hanya terbentuk garam Na2SO4 yang merupakan garam netral, maka pH larutan adalah 7. Berikutnya kakak akan membahas tentang buffer asam. Buffer asam dapat terbentuk dari yang pertama, dari asam lemah dengan garamnya, kedua, dari asam lemah berlebih yang ditambah basa kuat. Buffer asam yang pertama dari asam lemah ditambah garamnya. Hitunglah pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 50 ml CH3COOK 0,2 molar. Diketahui Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Kita cari mol CH3COOH sama dengan molar kali volume sama dengan 0,1 kali 50 sama dengan 5 milimol. Mol CH3COOK dicari dengan rumus yang sama, molar kali volume, sama dengan 0,2 dikali 50, sama dengan 10 milimol. Kita hitung H+ dengan menggunakan rumus H+ buffer asam, yaitu Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam kali I. I adalah indeks yang terdapat pada ion lemah dari rumus senyawa garamnya. Maka 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya 5 milimol dibagi mol garamnya 10 kali indeks 1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Kita cari pH dengan rumus min log H+ sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 6 dikurangi log 5. Buffer asam yang kedua, yaitu buffer asam yang terbentuk dari asam lemah berlebih yang dicampur dengan basa kuat. Hitung pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml CH3COOH 0,2 molar dengan 50 ml BaOH 2 kali 0,1 molar. Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Kita cari mol CH3COOH sama dengan molar kali volume sama dengan 0,2 kali 100 sama dengan 20 milimol. Mol BaOH 2 kali sama dengan molar kali volume sama dengan 0,1 kali 50 sama dengan 5 milimol. Kita susun persamaan reaksinya. CH3COOH ditambah BaOH 2 kali menjadi BaCH3COO 2 kali ditambah H2O. Kita setarakan, kita kalikan 2 CH3COOH dan kita kalikan 2 juga H2O. Kita susun MRS dengan mol mula-mula CH3COOH 20, mol mula-mula BaOH 2 kali sebesar 5. Reaksi pembatasnya adalah BaOH 2 kali, maka mol BaOH 2 kali yang bereaksi sebesar 5 milimol, mol CH3COOH yang bereaksi koefisiennya ada 2, maka 2 kali dari mol BaOH 2 kali sebesar 10 milimol. Mol CH3COOH yang tersisa adalah 20 dikurangi 10 sebesar 10 milimol. Mol BaCH3CO 2 kali yang terbentuk 5 milimol, mol H2O yang terbentuk 10 milimol. Kita lihat di bagian sisa terdapat sisa asam lemah CH3COOH dan garamnya BaCH3CO 2 kali. Ini berarti terbentuk larutan buffer asam. H+ buffer asam sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam kali indeks sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 10 dibagi 5 kali 2
hasilnya sama dengan 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log dari H plus sama dengan min log dari 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah 5. Berikutnya kakak akan membahas tentang buffer basa. Buffer basa dapat terbentuk dari yang pertama, basa lemah dengan garamnya, kedua basa lemah berlebih yang ditambah asam kuat. Soal buffer basa yang pertama yang terbentuk dari basa lemah yang ditambah dengan garamnya. Hitunglah pH larutan penyangga basa yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml NH3 0,1 molar dengan 50 ml NH4Cl 0,2 molar. Diketahui Kp NH4OH sama dengan 10 pangkat min 5. Kita cari mol NH3 sama dengan molar kali volume sama dengan 0,1 kali 50 sama dengan 5 milimol. Mol NH4Cl sama dengan molar kali volume sama dengan 0,2 kali 50 sama dengan 10 milimol. Kita gunakan rumus OH- buffer basa sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi mol garam dikali dengan indeks. Nah, dengan 10 pangkat min 5 dikali mol basa lemah adalah mol NH3 5 milimol dibagi mol garam yaitu mol NH4Cl 10 milimol. Hasilnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Lalu cari POH dengan rumus min log dari OH- sama dengan min log dari 5 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 6 min log 5. pH sama dengan 14 dikurangi POH sama dengan 14 dikurangi 6 min log 5. Hasilnya sama dengan 8 ditambah log 5. Soal buffer basa yang kedua, yaitu buffer basa yang terbentuk dari basa lemah berlebih yang ditambah dengan asam kuat. Hitunglah pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml NH3 0,3 molar dengan 50 ml H2SO4 0,1 molar. Diketahui KbNH4OH adalah 10 pangkat min 5. Kita cari mol NH3 mula-mula sama dengan molar kali volume sama dengan 0,3 kali 50 sama dengan 15 milimol. Mol H2SO4 mula-mula sama dengan molar kali volume sama dengan 0,1 kali 50 sama dengan 5 milimol. Kita susun persamaan reaksinya. NH3 ditambah H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4. Kita setarakan menjadi 2 NH3 ditambah H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4. Kita susun MRS dengan mol mula-mula NH3 15 milimol, mol mula-mula H2SO4 5 milimol. Reaksi pembatasnya adalah H2SO4, artinya H2SO4 tidak ada yang tersisa. Berarti mol H2SO4 yang bereaksi sebesar 5 milimol, mol NH3 yang bereaksi sama dengan 2 kali dari mol H2SO4 yaitu 10 milimol. Maka mol NH3 sisa sama dengan 15 dikurangi 10 hasilnya 5 milimol. Mol NH4 2 kali SO4 yang terbentuk sebanyak 5 milimol. Berarti terbentuk buffer basa karena terdapat sisa basa lemah NH3 sebanyak 5 milimol dan garamnya NH42SO4 sebanyak 5 milimol. Rumus OH- buffer basa sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi mol garam dikali indeks. H- sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 5 dibagi 5 kali 2. 2 adalah indeks NH4 pada rumus nyawa garam NH42SO4. Hasilnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. POH sama dengan min log dari OH- sama dengan min log dari 5 kali 10 pangkat min 6. Maka POH sama dengan 6 dikurangi log 5. pH sama dengan 14 dikurangi POH sama dengan 14 dikurangi 6 min log 5. Maka pH sama dengan 8 ditambah log 5. Berikutnya kakak akan membahas tentang hidrolisis. Hidrolisis terjadi jika pertama, reaksi antara basa lemah dengan asam kuat membentuk garam, tidak terdapat sisa mol dari basa lemah maupun mol asam kuat, sehingga garam yang terbentuk merupakan garam hidrolisis yang bersifat asam. Yang kedua, hidrolisis terjadi jika reaksi antara asam lemah dengan basa kuat membentuk garam tidak terdapat sisa mol dari asam lemah maupun mol sisa dari basa kuat, sehingga hanya terbentuk garam, maka garam yang terbentuk akan mengalami hidrolisis dan bersifat basa. Soal hidrolisis pertama, soal basa lemah ditambah asam kuat. Tentukan pH larutan jika ke dalam 100 ml larutan amoniak KbNH4OH 10 pangkat min 5 dengan konsentrasi 0,01 molar ditambah 100 ml larutan asam sulfat 0,005 molar. Pertama kita hitung mol NH3 yaitu molar kali volume sama dengan 0,01 kali 100 sama dengan 1 milimol.
Mol H2SO4 sama dengan molar kali volume sama dengan 0,005 dikali 100 sama dengan 0,5 milimol. Volume total adalah jumlah dari volume larutan amoniak ditambah volume larutan asam sulfat, yaitu 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kita susun persamaan reaksinya. 2NH3 ditambah H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4. Kita susun MRS dengan mol mula-mula NH3 1 milimol, mol H2SO4 0,5 milimol. Keduanya habis bereaksi, maka mol yang bereaksi NH3 sebesar 1, mol H2SO4 0,5 milimol, dan mol NH4 2 SO4 yang terbentuk sebesar 0,5 milimol. Kita hitung konsentrasi garam. M garam sama dengan mol dibagi volume. Mol garam yang terbentuk 0,5 milimol dengan dibagi volume total 200 ml. Hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 3 M. Garam NH4 2 kali SO4 yang terbentuk tersusun dari ion NH4+ yang berasal dari basa lemah dan ion SO4 2- yang berasal dari asam kuat. Maka garam tersebut dipengaruhi dari ion yang berasal dari asam kuat. Maka sifat garam adalah asam, maka rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW per KB kali M garam kali indeks. H+ sama dengan akar dari KW, kita isi 10 pangkat min 14 dibagi KB sama dengan 10 pangkat min 5 dikali molaritas garam 2,5 kali 10 pangkat min 3 dikali indeks, yaitu indeks dari ion lemah pada garam tersebut, yaitu 2. Hasilnya adalah akar 50 kali 10 pangkat min 13. Kita akarkan, hasilnya 7 kali 10 pangkat min 6,5. pH sama dengan min log dari H+ sama dengan min log dari 7 kali 10 pangkat min 6,5. Maka pH-nya adalah 6,5 dikurangi log 7. Soal hidrolisis yang kedua, yaitu garam hidrolisis yang terbentuk dari reaksi asam lemah yang ditambah dengan basa kuat. Tentukanlah pH larutan jika ke dalam larutan 50 ml larutan KOH 0,1 molar ditambah 50 ml larutan asam astat 0,1 molar dengan KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Pertama kita cari mol KOH, yaitu molar kali volume sama dengan 0,1 kali 50 sama dengan 5 milimol. Lalu kita cari mol CH3COOH sama dengan molar kali volume sama dengan 0,1 kali 50 sama dengan 5 milimol. Volume total adalah jumlah dari volume larutan KOH ditambah volume larutan asam astat sama dengan 50 ditambah 50 sama dengan 100 ml. Kita susun persamaan reaksinya. KOH ditambah CH3COOH menjadi KCH3COO ditambah H2O. Kita susun MRS dengan mol mula-mula KOH 5, mol mula-mula CH3COOH 5. Keduanya habis bereaksi, maka mol KOH dan mol CH3COOH yang bereaksi besarnya 5 milimol, mol garam KCH3COO yang terbentuk 5 milimol, mol H2O yang terbentuk 5 milimol. Kita hitung konsentrasi garam. M garam sama dengan mol per volume sama dengan 5 milimol dibagi volume total 100 ml sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Garam yang terbentuk KCH3COO dengan ion K berasal dari basa kuat, maka garam tersebut bersifat basa. Kita gunakan rumus hidrolisis basa OH- sama dengan akar KW per Ka kali M garam kali indeks. OH- sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garam 0,05 dikali indeksnya 1. Maka kita dapatkan akar dari 50 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat min 6. POH sama dengan min log dari OH- sama dengan min log dari 7 kali 10 pangkat min 6. Maka POH sama dengan 6 min log 7. pH sama dengan 14 dikurangi POH sama dengan 14 dikurangi 6 min log 7. Maka hasil akhirnya pH sama dengan 8 ditambah log 7. Sekian penjelasan dari kakak untuk soal pH larutan di atas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan soal lainnya. Salam yellow.